Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam perkuliahan ini secara virtual. Eh, Baik untuk teman-teman sekalian, ini adalah mata kuliah komunikasi lanjutan dari materi pertama. Eh, Kita akan membahas masih berkaitan dengan komunikasi. Jadi ini adalah pertemuan yang kemarin. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kemarin berkaitan dengan komunikasi. Baik, untuk saat ini kita akan membahas ada 4 kategori untuk komunikasi nonverbal secara umum ya. Yang pertama ini adalah sentuhan, kemudian gerakan tubuh, kemudian ada kronomik dan vokalik. Baik, kita akan bahas satu persatu apa sebenarnya sentuhan. Jadi ini adalah komunikasi nonverbal. Nah, kemudian gerak tubuh, kronomik, serta vokalik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk sentuhan secara pengertian ini dapat termasuk bersalaman, kemudian menggenggam tangan, perciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, serta pukulan dan sebagainya. Jadi untuk berkaitan dengan sentuhan ini, tentunya berkaitan dengan komunikasi nonverbal. Contohnya saja ketika kita memanggil orang, nah maka kita dengan menggunakan kode tangan, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada gerakan tubuh, ini ada kontak mata, kemudian ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata, misalnya mengangguk berarti iya. Kemudian juga biasanya tangan melambaikan tangan, nah, itu biasanya maksudnya tidak, kayak gitu ya. Nah, ini kontak mata, ekspresi wajah, dan banyak lagi ya. Jadi itu adalah gerakan tubuh. Nah, sedangkan untuk kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, ketepatan waktu. Itu pengertian dari kronemik. Sedangkan untuk vokalik adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Nah, contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, serta kualitas suara dan intonasi. Jadi ini merupakan 4 bagian dari komunikasi non-verbal. Jadi untuk teman-teman perlu dipahami dan saya harap bisa membedakan antara keempat bagian dari komunikasi non-verbal. Ini ya, secara umumnya untuk komunikasi non-verbal. Nah, kemudian komunikasi non-verbal ini dapat disampaikan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah environment, yaitu lingkungan dapat mempengaruhi penyampaian suatu pesan. Lingkungan seperti warna ruangan, temperatur udara, cahaya, dan tata ruangan memberikan pesan tertentu kepada yang melihatnya. Jadi itu dari pengertian dari environment. Kemudian berikutnya adalah interpersonal distance, yaitu kedekatan fisik atau sentuhan fisik yang dapat memberikan sebuah tindakan yang bersahabat. Nah, kemudian yang ketiga adalah postur. Ini adalah sikap mengkomunikasikan pesan. Berdiri tegak biasanya menyampaikan pesan bahwa seseorang memiliki rasa percaya diri dan memiliki emosi yang positif. Dan berbagai sikap lainnya dengan maknanya masing-masing. Itulah postur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hand gesture. Itu menggerakkan tangan menunjukkan sikap positif terhadap pribadi yang lain. Gestur juga menunjukkan level dominasi seseorang terhadap yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah physical expression, yaitu memperjelas pesan yang ingin disampaikan dengan menggunakan ekspresi mata, wajah maupun kepala. Ekspresi wajah dapat menentukan kepercayaan orang lain terhadap apa yang disampaikan.
gitu ya. Kemudian yang kelima adalah, yang berikutnya adalah voice quality, yaitu kualitas suara sangat penting dalam sebuah peristiwa komunikasi. Suara dapat membuat orang yang mendengarkan menjadi fokus dan melihat terhadap pesan yang disampaikan. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah personal appearance, yang menampilkan bersifat eksternal yang memainkan peran sangat penting dalam mempengaruhi orang lain. Jadi inilah komunikasi nonverbal yang dapat disampaikan dengan beberapa cara. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk mata kuliah komunikasi nanti kita akan coba untuk praktekkan hal ini dalam hal penyuluhan nanti. Jadi nanti kita akan mencari lokasi untuk penyuluhan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karakteristik komunikasi. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik komunikasi. Yang pertama keterbukaan, tingkat umpan balik yang tinggi, interaksi minimal 2 orang, arus pesan 2 orang, adanya akibat sengaja dan seterusnya. Jadi ini adalah karakteristik komunikasi. Itu yang pertama keterbukaan, tingkat umpan balik yang tinggi, interaksi minimal 2 orang, kemudian arus pesan 2 orang, adanya akibat tidak disengaja, kemudian ada kesamaan, kemudian adanya empati dari komunikator, tatap muka, rasa positif, serta adanya dukungan dan partisipasi. Jadi ini adalah bagian dari karakteristik komunikasi. Nah, yang berikutnya ini berkaitan dengan filosofi komunikasi. Ilmu komunikasi tidak bisa dilepaskan dari 3 komponen filsafat. Jadi yang pertama adalah ontologi, kemudian epistemologi, serta aksiologi. Nah, untuk pengertian ontologi itu sendiri, yaitu memfokuskan pada pada pemahaman mengenai hakikat objek kajian ilmu dan teori atau ilmu yang berhubungan dengan hakikat hidup. Jadi itu ya, berkaitan dengan pengertian ontologi. Sedangkan epistemologi menyangkut prosedur dan metode mendapatkan pengetahuan atau tentang dasar-dasar batasan-batasan pengetahuan. Sedangkan yang ketiga adalah aksiologi, berkaitan dengan nilai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Jadi ini adalah filosofi komunikasi. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, jadi itu ada beberapa hal yang kita bahas mungkin secara singkat karena adalah materi dan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa paham dengan materi singkat seperti ini. Jadi nanti pertemuannya dinonton dulu videonya, disimak dulu, dipahami dulu. Ketika ada hal yang masih kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dan segera ditanyakan ke dosen yang bersangkutan. Baik, demikian perkuliahan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.